Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priska Haji Darmawan dengan NIM 4303022009. Nah, sebelumnya saya di sini untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Kasus yang diampu oleh dosen Ibu Novi Purnia Putri MA. Nah, tugas UTS saya yaitu adalah mereview artikel. Nah, artikel yang akan saya review yaitu berjudul Konflik dalam organisasi apakah selalu negatif? Nah, artikelnya ini dari Dharma Ekonomi, volume dan halamannya volume 9, tahunnya itu Oktober 2012. Penulis dari artikel sendiri yaitu ada Ida Martin Lariani, dan reviewnya itu ada saya, Priska Haji Darmawan. Nah, tujuan sendiri dari artikel ini adalah untuk membahas konflik dalam organisasi, baik dari segi penyebabnya, cara mengelolanya, serta dampaknya terhadap kreativitas, produktivitas, dan kinerja organisasi. Artikel ini juga bertujuan untuk memperlihatkan bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat dijadikan sebagai sumber energi positif jika dikelola dengan baik. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya manajemen konflik dalam mencapai tujuan organisasi dengan memastikan konflik tetap fungsional dan tidak mengganggu kinerja. Nah, metode penelitiannya yaitu yang dapat digunakan dalam studi konflik dalam organisasi antara lain adalah studi kasus, survei, observasi, dan wawancara. Studi kasus dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konflik yang terjadi di organisasi. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai anggota organisasi. Observasi dapat memberikan gambaran langsung tentang konflik yang terjadi. Dan wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan pandangan langsung dari individu yang terlibat dalam konflik. Nah, isi reviewer dari jurnal sendiri dan isi review jadi jurnal yaitu jurnal ini membahas pentingnya pengelolaan konflik dalam organisasi untuk memastikan kinerja yang optimal. Konflik dalam organisasi dapat memiliki dampak fungsional atau disfungsional tergantung pada intensitasnya, sehingga manajemen konflik menjadi krusial. Strategi pengelolaan konflik seperti menghindari eskalasi, reduksi, dan pemeliharaan konflik menjadi penting untuk menjaga agar konflik tetap fungsional. Pendekatan terhadap konflik dalam organisasi juga dibahas dalam jurnal ini. Terdapat pandangan tradisional yang menganggap konflik sebagai musuh abadi, sementara pandangan hubungan manusia melihat konflik sebagai hal yang wajar. Pendekatan interaksionis menekankan perlunya mempertahankan konflik pada tingkat minimum untuk dinamisasi organisasi. Pentingnya manajemen konflik untuk mencapai tujuan organisasi juga ditekankan dalam jurnal ini. Selain itu, jurnal ini juga mengidentifikasi beberapa penyebab konflik dalam organisasi, seperti perbedaan karakteristik individu, masalah komunikasi, dan struktur organisasi. Seperti perbedaan karakteristik, konflik dapat dikelola dengan berbagai cara tergantung pada faktor penyebabnya. Manajemen konflik yang tepat dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas organisasi. Konflik, meskipun sering dianggap negatif, dapat menjadi sumber energi positif jika dikelola dengan baik. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, konflik dapat merugikan kepentingan organisasi. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konflik dalam organisasi, strategi pengelolaannya, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Penekanan pada pentingnya manajemen konflik yang efektif sebagai kunci untuk mencapai tujuan organisasi menjadi poin penting yang disorot dalam jurnal ini. Nah, kesimpulannya yang dapat saya ambil dari artikel ini yaitu dari kutipan yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa konflik dalam organisasi dapat memiliki dua sisi, yaitu negatif dan positif. Pandangan tradisional menganggap konflik sebagai sesuatu yang merugikan, sementara pandangan hubungan manusia melihat konflik sebagai hal yang wajar. Pendekatan interaksionis menekankannya perlunya mempertahankan konflik pada tingkat minimum untuk dinamisasi organisasi. Penyebab konflik dalam organisasi antara lain perbedaan karakteristik individu, masalah komunikasi, dan struktur organisasi. Manajemen konflik yang tepat dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas organisasi. Konflik, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber energi positif bagi organisasi.
Namun, jika tidak ditangani dengan baik, konflik dapat merugikan kepentingan organisasi. Dampak konflik dalam organisasi dapat bersifat fungsional atau disfungsional tergantung pada intensitas. Manajemen konflik penting untuk memastikan konflik tetap fungsional dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Strategi pengelolaan konflik seperti menghindari eskalasi, reduksi, dan pemeliharaan konflik dapat membantu organisasi dalam mengelola konflik dengan efektif. Baik, mungkin itu review dari artikel yang dapat saya sampaikan untuk tugas mata kuliah manajemen kasus. Dan kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi